Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami berlima adalah mahasiswa dari Politeknik Manufaktur Bandung dari jurusan Teknik Manufaktur dan Program Studi Teknologi Manufaktur kelas 1 MC 2. Di sini kami berlima akan membuat sebuah konten video yang bertemakan perkembangan kimia dalam industri manufaktur dengan tujuan dan maksud untuk memenuhi sebuah tugas akhir dari pelajaran kimia di semester 2 kali ini. Untuk sistem videonya itu, jadi kita berlima ini dibagi menjadi satu moderator dan ada 4 lainnya itu menjadi narasumber. Untuk moderator itu sendiri ada dari Adrian. Adrian, silahkan untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Adrian Wahyu Nugroho dengan NIM 22331333. Di sini saya selaku sebagai moderator. Oke, terima kasih. Untuk narasumber pertama ada Muhammad Farel, silahkan Farel. Perkenalkan, nama saya Muhammad Farel dengan NIM 22331304. Di sini saya sebagai narasumber yang pertama. Untuk narasumber kedua ada Maheswara, silahkan. Perkenalkan, nama saya Maheswara Yudan Adianto, NIM 22331347. Di sini saya sebagai narasumber kedua. Untuk narasumber ketiga ada Muhammad Faris. Perkenalkan, nama saya Muhammad Faris Nur Arifin dengan NIM 22331349 sebagai narasumber ketiga. Untuk narasumber keempat itu saya sendiri. Perkenalkan, nama saya Muhammad Sukiatala, NIM saya 2233131050. Baik, di sini saya sebagai moderator akan menjelaskan tentang materi kita pada kali ini, yaitu perkembangan bahan kimia dalam proses manufaktur. Pemenuhan bahan kimia mengacu pada berbagai proses dan aktivitas yang terlibat dalam penyelesaian reaksi kimia, memproduksi dan mengirimkan bahan kimia, dan mengelola kebutuhan bahan kimia di berbagai industri. Hal ini mencakup segalanya, mulai dari logistik, rantai pasokan, dan manufaktur farmasi, hingga proses industri dan keberlanjutan dalam praktik bisnis. Dalam berbagai konteks, pemenuhan bahan kimia memainkan peran penting dalam banyak aspek dunia modern kita. Sebagai landasan bagi berbagai produk dan layanan, bisnis dan industri harus mengelola proses dan sumber daya kimia secara efisien. Memahami seluk-beluk pemenuhan bahan kimia dapat membantu organisasi menyederhanakan operasi, mengurangi limbah, meningkatkan keselamatan, dan mengembangkan praktik berkelanjutan. Selain itu, sifat pemenuhan bahan kimia yang saling berhubungan di berbagai industri dan sektor menyoroti pentingnya kolaborasi dan inovasi untuk mengatasi tantangan dan peluang global. Baik, di sini saya akan langsung saja memasuki pertanyaan pertama dari narasumber pertama, yaitu Mas Farel. Menurut Anda, apa yang Anda ketahui dalam perkembangan kimia di bidang manufaktur? Silakan Mas Farel. Sebelumnya terima kasih kepada Mas Adrian telah memberi saya kesempatan untuk menyampaikan pendapat saya mengenai perkembangan kimia dalam industri manufaktur. Langsung saya ke pendapat menurut saya, salah satunya pengembangan kimia di bidang manufaktur yaitu kemajuan kimia dalam proses produksi. Kemajuan dalam simetris kimia kemungkinan pengembangan proses produksi yang lebih efisien dan ramah lingkungan. Ini dapat mencakup penggunaan katalis yang lebih efektif, pengoptimalan reaksi kimia, dan pengurangan limbah. Di sini saya akan merincikan dan membagi menjadi beberapa poin. Poin yang pertama yaitu efisiensi produksi. Kemajuan dalam kimia memungkinkan perkembangan proses produksi yang lebih efisien. Ini dapat mencakup peningkatan konversi reaksi kimia, penggunaan katalis yang lebih efektif, dan perbaikan dalam desain reaktor. Misalnya, penggunaan katalis dalam reaksi kimia dapat meningkatkan kecepatan reaksi dan mengurangi energi yang dibutuhkan untuk mencapai hasil yang sama. Lalu poin yang kedua, pengurangan limbah. Dengan pemahaman yang lebih baik tentang reaksi kimia dan teknologi pemrosesan yang lebih canggih, manufaktur dapat mengurangi limbah yang dihasilkan.
selama proses produksi. Ini dapat dicapai dengan merancang proses yang lebih selektif dan efisien, lalu meminimalkan pembentukan produk samping yang tidak diinginkan, dan dapat mendaur ulang bahan-bahan yang digunakan dalam proses manufaktur. Lalu poin yang ketiga yaitu ramah lingkungan. Kemajuan dalam kimia juga dapat membantu industri manufaktur untuk bergerak menuju praktik yang lebih ramah lingkungan. Penggunaan katalis yang ramah lingkungan, penggunaan bahan kimia berbahaya, dan penggunaan solvent yang lebih aman adalah beberapa contoh cara di mana kemajuan dalam kimia dapat membantu mengurangi dampak lingkungan dari proses manufaktur. Lalu poin yang keempat yaitu inovasi material. Kemajuan dalam kimia juga memungkinkan pengembangan material baru yang dapat meningkatkan kinerja dan daya tahan produk manufaktur. Misalnya, polimer dan komposit baru yang lebih kuat, ringan, dan tahan korosi dapat ditemukan melalui penelitian kimia yang kita lakukan secara terus-menerus. Mungkin segitu saja poin-poin penting yang saya dapat sampaikan untuk pendapat mengenai pengembangan kimia dalam bidang manufaktur. Ya. Siap, terima kasih atas pendapatnya Mas Farel sebagai narasumber pertama. Jadi di sini saya akan mengambil kesimpulan. Di sini saya akan mengambil kesimpulan dari narasumber pertama yaitu Mas Farel tentang proses produksi. Dengan demikian, kemajuan dalam kimia tidak hanya memungkinkan proses produksi yang lebih efisien dan ramah lingkungan, tetapi juga membuka pintu bagi inovasi dalam material dan teknologi yang digunakan dalam manufaktur. Ini memiliki dampak positif baik dari segi ekonomi maupun lingkungan. Baik, selanjutnya saya akan memberikan pertanyaan kepada narasumber kedua yaitu Mas Maheswara. Menurut Anda, apa yang Anda ketahui dalam perkembangan kimia di bidang manufaktur? Silakan Mas Maheswara. Menurut saya jawabannya itu ada material ya. Kimia berperan penting dalam pengembangan material baru atau modifikasi material yang sudah ada. Misalnya, penelitian dalam polimer kimia memungkinkan pengembangan plastik yang lebih kuat, ringan, dan dapat didaur ulang. Dan saya ingin mengkritisi dan menambahkan sedikit tentang kemajuan kimia dalam pengembangan material dalam konteks manufaktur. Yang pertama, ada pengembangan material baru. Kimia memainkan peran kunci dalam pengembangan material baru atau memodifikasi material yang sudah ada melalui pemahaman yang lebih dalam tentang struktur dan sifat material. Ilmuwan dan insinyur kimia dapat merancang material dengan sifat-sifat yang diinginkan, seperti kekuatan, ketahanan aus, dan konduktivitas panas dan listrik yang tinggi. Nah, yang kedua ada polimer dan komposit. Salah satu bidang yang paling terpengaruh oleh kemajuan kimia adalah pengembangan polimer dan komposit. Polimer adalah material yang terbuat dari rantai molekul panjang dan mereka digunakan dalam berbagai aplikasi manufaktur, mulai dari kemasan hingga otomotif. Kemajuan dalam kimia polimer memungkinkan pengembangan polimer yang lebih kuat, lebih ringan, dan tahan terhadap kondisi lingkungan yang berbeda. Komposit yang terdiri dari dua atau lebih material yang berbeda juga mengalami pengembangan yang signifikan berkat penelitian kimia yang terus-menerus. Nah, yang ketiga ada nanoteknologi. Kemajuan dalam kimia memungkinkan pengembangan material pada skala nano. Material nano memiliki struktur dan sifat yang unik yang membuatnya sangat berguna dalam berbagai aplikasi manufaktur. Misalnya, nanomaterial digunakan dalam bidang seperti elektronika, katalisis, dan kedokteran. Yang terakhir itu, keempat, ada material ramah lingkungan. Salah satu fokus utama dalam pengembangan material saat ini adalah menciptakan material yang lebih ramah lingkungan. Kemajuan dalam kimia memungkinkan pengembangan material yang dapat didaur ulang, biodegradable, atau memiliki jejak karbon yang rendah.
Hal ini penting dalam upaya untuk mengurangi dampak lingkungan dari industri manufaktur. Sekian dari saya. Baik, terima kasih atas pendapatnya Mas Maswara sebagai narasumber 2 tentang material. Di sini saya akan mengambil kesimpulan tentang material. Dengan demikian, kemajuan dalam kimia memainkan peran kunci dalam pengembangan material baru dan inovatif yang digunakan dalam berbagai aplikasi manufaktur. Membuka peluang baru untuk meningkatkan kinerja produk, mengurangi dampak lingkungan, dan memperluas kemungkinan dalam industri manufaktur. Baik, di sini saya akan lanjut dari sesi pertanyaan ketiga untuk narasumber ketiga, yaitu Mas Faris. Menurut Anda, apa yang Anda ketahui dalam perkembangan kimia dalam bidang manufaktur? Silakan Mas Faris. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Anda memberikan saya kesempatan untuk memberikan pendapat saya mengenai kemajuan teknologi dalam bidang kimia di bidang manufaktur. Menurut saya pertama adalah tentang energi, yang dimana energi dalam kemajuan kimia memungkinkan pengembangan teknologi energi yang baru dan lebih efisien. Ini termasuk pengembangan sel bahan bakar, penelitian baterai yang lebih tahan lama, dan penggunaan energi terbarukan seperti sel surya dan juga penggunaan hidrogen. Pertama adalah penggunaan sel bahan bakar. Kimia telah menjadi fondasi untuk pengembangan sel bahan bakar, dan sel bahan bakar menghasilkan energi dengan mengonversi bahan bakar kimia secara langsung menjadi energi listrik terbarukan melalui reaksi redox. Contohnya seperti sel bahan bakar hidrogen oksigen yang menggunakan cairan hidrogen untuk dirubah menjadi energi listrik sebagai bahan bakarnya melalui dengan reaksi redox sebagai sel bahan bakarnya, yang dimana hal ini sudah cukup banyak digunakan pada bus-bus di Cina, bus listrik di Cina. Selanjutnya adalah penggunaan atau penelitian juga tentang baterai. Penelitian baterai pada kimia juga berperan penting dalam penelitian dan pengembangan baterai yang lebih tahan lama dan efisien. Baterai adalah perangkat penyimpanan energi yang penting untuk berbagai aplikasi, mulai dari perangkat portable dan juga kendaraan listrik. Penelitian dalam kimia telah memungkinkan pengembangan baterai dengan kapasitas yang lebih besar dalam waktu pengisian yang lebih cepat dan umur siklus lebih panjang. Ini melibatkan pengembangan material katoda dan anoda dan elektrolit yang lebih canggih dan efisien. Hal ini dapat kita temukan pada penggunaan seperti aplikasi di handphone, di mana baterai kita sudah ada fitur yang dinamakan fast charge, yang biasanya memakan waktu 1 jam untuk mengisi menjadi hanya setengah jam. Hal ini juga digunakan pada beberapa mobil listrik yang sudah dapat kita lihat di jalan raya, sehingga dapat mengurangi dan limbah batu baterai yang digunakan. Selanjutnya adalah energi terbarukan. Energi terbarukan yang digunakan oleh pada kimia, penggunaan energi ini pada halnya sel surya dan hidrogen. Sel surya menggunakan fotokimia untuk mengubah energi cahaya matahari menjadi energi listrik. Sedangkan produksi hidrogen melalui elektrolisis air melibatkan reaksi kimia untuk memisahkan molekul air menjadi hidrogen dan oksigen. Penelitian dalam kimia telah membantu meningkatkan efisiensi dan mengurangi biaya produksi untuk teknologi ini, memungkinkan penggunaan energi terbarukan menjadi lebih ekonomis dan luas. Karena itu kita harus memperbanyak untuk mengurangi limbah industri, itu harus menggunakan energi yang lebih baik dan mengembangkan teknologi kimia ini. Sekian mungkin dari saya. Baik, terima kasih Mas Faris atas pendapatnya. Baik, di sini saya akan mengambil kesimpulan dari narasumber 3, yaitu Mas Faris, tentang energi. Secara keseluruhan, kemajuan dalam kimia telah memainkan peran kunci dalam mengembangkan teknologi energi baru dan lebih efisien. Dengan terus melakukan penelitian dan inovasi dalam bidang kimia, diharapkan bahwa kita dapat terus meningkatkan kemampuan kita untuk menghasilkan, menyimpan, dan menggunakan energi dengan lebih efisien dan berkelanjutan. Saya akan melanjutkan ke pertanyaan keempat untuk narasumber keempat, yaitu Mas Siti. Menurut Anda, apa yang Anda ketahui dalam perkembangan kimia di bidang manufaktur? Silakan Mas Siti. Baik, terima kasih Mas Adrian untuk pertanyaannya. Jadi, tadi kan dari pertama Mas Farel sudah menjelaskan tentang proses produksi, yang kedua Mahes sudah menjelaskan energi,
material. Yang ketiga Pak Haris sudah menjelaskan energi. Untuk saya sendiri, perkembangan kimia dalam industri manufaktur itu ada pada proses pemurnian. Maksud dan tujuannya itu adalah industri manufaktur menggunakan proses kimia untuk pemurnian material mentah seperti logam dan mineral. Kemajuan dalam teknik pemurnian memungkinkan produksi material yang lebih murni dengan kualitas yang lebih tinggi. Ada beberapa contoh sebuah proses pemurnian ini. Yang pertama ada proses kimia pemurnian logam. Yang kedua ada proses elektrolisis. Yang ketiga ada teknik pemurnian mineral. Dan keempat ada pembersihan dan pemurnian lanjutan. Untuk penjelasan yang pertama itu adalah proses kimia pemurnian logam. Industri logam menggunakan berbagai proses kimia untuk memurnikan logam dari mineral dan senyawa lainnya. Salah satu contoh utamanya adalah proses ekstraksi logam dari biji. Proses seperti peleburan, pemisahan magnetik, dan proses pirometalurgi memanfaatkan sifat-sifat kimia logam dan mineral untuk memisahkan logam dari padatannya. Itu adalah sebuah contoh dari proses kimia pemurnian logam. Yang kedua ada proses elektrolisis. Elektrolisis adalah teknik kimia yang penting dalam pemurnian logam. Proses ini melibatkan penggunaan arus listrik untuk memisahkan logam dari senyawa atau larutan yang mengandungnya. Misalnya, elektrolisis digunakan dalam pemurnian aluminium dari bauksit dan dalam pemurnian tembaga dari larutan sulfat tembaga. Itu adalah sebuah contoh dari proses elektrolisis. Nah, yang ketiga ada teknik pemurnian mineral. Kimia juga digunakan dalam pemurnian mineral untuk menghasilkan produk dengan kualitas yang lebih tinggi. Proses kimia seperti flotasi, pengapungan, dan pemisahan gravitasi digunakan untuk memisahkan mineral berharga dari gangues atau material penyangga lainnya. Misalnya, dalam industri pertambangan emas, teknik flotasi digunakan untuk memisahkan partikel emas dari mineral lainnya berdasarkan sifat permukaan mereka. Itu adalah sebuah contoh dari teknik pemurnian mineral. Yang terakhir ada pembersihan dan pemurnian lanjutan. Setelah pemurnian awal, proses kimia sering digunakan untuk membersihkan dan memurnikan logam atau mineral lebih lanjut. Teknik seperti elektrolisis, pelindian, dan pengendapan kimia digunakan untuk menghilangkan kontaminan atau senyawa-senyawa yang tidak diinginkan dari produk akhir. Mungkin penjelasan pemurnian dari saya cukup. Di sini saya akan mengambil kesimpulan dari narasumber 4 yaitu Mas Sidki tentang pemurnian. Dengan menggunakan proses-proses pemurnian ini, industri manufaktur dapat menghasilkan material dengan tingkat kemurnian yang tinggi. Penting untuk berbagai aplikasi, kemajuan dalam teknologi pemurnian telah memungkinkan produksi material dengan kualitas yang lebih baik dan dengan efisien yang lebih tinggi, membantu industri memenuhi standar yang lebih ketat dan memenuhi kebutuhan pasar yang semakin kompleks. Baik, di sini kita akan melakukan sesi tanya jawab yang akan dijelaskan oleh masing-masing narasumber. Baik, Rel, di sini di sesi tanya jawab ini saya akan menanyakan bagaimana peran katalis dalam proses manufaktur bahan kimia. Baik, terima kasih untuk pertanyaannya. Mungkin saya bisa menjawab berdasarkan pendapat saya dan apa yang saya tahu. Jadi katalis berperan penting dalam mempercepat laju reaksi kimia tanpa ikut bereaksi secara permanen, sehingga dapat meningkatkan efisiensi dan produktivitas dalam proses manufaktur. Contohnya adalah dalam proses Haber-Bosch untuk produksi amonia atau sering kita sebut NH3, di mana nitrogen dan hidrogen direaksikan di bawah tekanan tinggi dan suhu tinggi dengan bantuan katalis besi. Katalis besi ini menurunkan energi aktivasi reaksi, memungkinkan reaksi berlangsung lebih cepat dan pada kondisi yang lebih ekonomis. Tanpa katalis, reaksi ini akan sangat lambat dan memerlukan suhu serta tekanan yang jauh lebih tinggi yang tidak praktis dan akan menambah biaya yang sangat mahal. Mungkin cukup sekian jawabannya. Oke, jadi untuk saya izinkan bertanya kepada Mas Mahes ya.
mengapa penggunaan bahan baku yang ramah lingkungan penting dalam industri kimia manufaktur kimia. Oh, oke. Terima kasih atas pertanyaannya. Menurut saya, penggunaan bahan baku yang ramah lingkungan penting karena dapat mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan, seperti polusi udara dan air, serta mengurangi jejak karbon. Selain itu, bahan baku yang ramah lingkungan seringkali lebih aman bagi pekerja dan konsumen akhir. Misalnya, dalam produksi deterjen menggunakan bahan baku yang dapat terurai secara hayati, membantu mengurangi pencemaran air dan dampak terhadap ekosistem. Kang Siki, izin bertanya, Silahkan. bagaimana teknik distilasi digunakan dalam industri kimia? Oke, izin jawab. Jadi destilasi adalah teknik pemisahan yang memanfaatkan perbedaan titik didih komponen-komponen dalam campuran. Dalam industri kimia, destilasi digunakan untuk memurnikan bahan kimia, mengisolasi produk reaksi, dan mendaur ulang pelarut. Proses destilasi melibatkan pemanasan campuran hingga komponen yang lebih mudah menguap, dan kemudian mengembunkan uap tersebut kembali menjadi cairan yang terpisah. Contoh penggunaan destilasi adalah dalam industri alkohol, di mana destilasi digunakan untuk memisahkan etanol dari campuran fermentasi dengan air dan komponen lainnya. Proses ini melibatkan pemanasan campuran sehingga etanol yang memiliki titik didih lebih rendah daripada air menguap terlebih dahulu. Uap etanol kemudian dikondensasi menjadi cairan murni yang dapat digunakan sebagai bahan bakar atau dalam produksi farmasi. Cukup sekian dari saya. Baik, setelah melakukan sesi tanya jawab, tidak terasa kita sudah berada di akhir bagian video ini. Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih kepada narasumber-narasumber yang telah memberikan materi dan pendapatnya tentang perkembangan kimia dalam proses manufaktur. Dan di sini saya juga akan memberi kesimpulan akhir. Kami telah mengeksplorasi peran penting pemenuhan bahan kimia di berbagai sektor, termasuk industri farmasi, manufaktur dan produksi, serta proses industri. Kami juga telah mengkaji pentingnya pemenuhan bahan kimia dalam strategi bisnis dan berkelanjutan. Perusahaan dapat mengoptimalkan operasi mereka, meningkatkan efisiensi, dan meningkatkan kepuasan pelanggan dengan memahami proses dan tantangan mendasar pemenuhan bahan kimia. Pemenuhan bahan kimia merupakan integral dari berbagai industri dan bisnis, menghubungkan mereka melalui proses dan interaksi yang kompleks, rantai pasokan, proses manufaktur, dan operasi seiring kali saling bergantung satu sama lain, sehingga menyoroti pentingnya strategi pemenuhan bahan kimia yang efektif. Perusahaan dapat mencapai hasil yang lebih baik, pemangku kepentingan dan lingkungan dengan praktik terbaik dan terus meningkatkan proses pemenuhan bahan kimia. Seiring dengan berkembangnya ekonomi dan teknologi global, proses pemenuhan bahan kimia akan beradaptasi untuk menghadapi tantangan dan peluang baru. Kemajuan dalam otomatisasi, digitalisasi, dan optimalisasi proses akan mendorong efisiensi dan produktivitas dalam industri kimia. Selain itu, peningkatan kesadaran terhadap isu-isu lingkungan dan sosial akan mendorong perusahaan untuk mengadopsi praktik-praktik yang lebih berkelanjutan, seperti prinsip-prinsip ekonomi sirkular dan sumber daya strategis. Dengan tetap menjadi yang terdepan dalam tren ini dan merangkul inovasi, perusahaan dapat memastikan kesuksesan jangka panjang dan berkontribusi terhadap dunia yang lebih berkelanjutan. Sekian, terima kasih. Mungkin itu adalah video penjelasan mengenai perkembangan kimia dalam industri manufaktur. Cukup sekian dari kami. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.